berjamaah di masjid itu, khusus bagi orang yang mendengar azan dan rumahnya dekat dengan masjid, itu merupakan syarat sah solat. Antara waktu isyraq terbit matahari dengan waktu isyraq itu 4 derajat katanya. Apa kata Imam Nawawi? Sepakat ulama mengatakan waktu yang paling mulia untuk berzikir adalah setelah subuh. Itu waktu yang paling mulia untuk berzikir, waktu yang paling mulia untuk baca Al-Quran, waktu yang paling mulia untuk banyak istighfar, waktu yang paling mulia Bapak Ibu untuk mudarasatul ilmi. Kemudian juga waktu yang paling mulia untuk berdoa. Ulama sepakat mengatakan waktu isyraq itu adalah sudah masuk waktu duha. Jadi jangan sholat isyraq sebelum waktu duha masuk. Karena ada baru berbunyi, yang berbunyi itu syuruk. Karena ada jam kan syuruk bunyi itu, waktu terbit. Langsung dia sholat. Waktu itu adalah waktu dilarang sholat. Maka di sini terbagi pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah sholat isyraq khusus. Ada yang mengatakan tidak, itu sebenarnya adalah sholat duha. Masing-masing punya dalil. Maka di sini dalam hadis yang kuat itu dijelaskan pahalanya 2. Dijelaskan pertama, dia akan mendapatkan pahala 1 kali haji dan 1 kali umrah. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk dia di tempat sholatnya, lalu dia berzikir, kemudian sampai waktu isyraq terang matahari, dan dia melakukan sholat 2 rakaat, maka diampunkan seluruh dosanya sekalipun sebanyak buih di laut. Maka zat yang maha sempurna dalam zatnya, maha sempurna dalam sifat-sifatnya, maha sempurna dalam ciptaannya. Kemudian lebih dahsyat juga lagi, maha sempurna dalam syariat yang disyariatkannya kepada kita. Bahkan kita ini orang beriman ini, orang muslim, tidak boleh kita meyakini ada syariat aturan hidup yang lebih sempurna dari syariat Allah. Itu tidak boleh. Maka ini berbahaya kalau kita meyakini ada peraturan manusia lebih hebat dari aturan Allah. Kalau itu menjadi keyakinan seseorang, dikhawatirkan keluar daripada Islam dia. Maka kita ini Bapak Ibu sekalian, banyak orang bertanya, gimana Pak Ustadz, saya hakim di pengadilan. Seperti di negara kita Indonesia ini, jaksa dipilih orang muslim, tapi hukum yang berlaku bukan hukum syariat. Bagaimana saya sebagai penegak hukum, dan saya tentu menegakkan hukum positif. Hukum kita ini hukum BW namanya, hukum Belanda. Kita ini Bapak Ibu, istilah-istilahnya kita pakai istilah-istilah Al-Quran, tapi isinya hukum Belanda. Hukum itu kan bahasa Al-Quran itu. Inil hukmu illa lillah. Bahkan lembaga-lembaga hukum kita banyak namanya itu bahasa Arab, tapi substansinya hukum BW. Jadi gimana kalau kita menjadi hakim di pengadilan, kita seorang muslim umpamanya. Maka di sini Bapak Ibu, ya kita tentu harus melaksanakan hukum positif itu. Lagi kita sebagai aparatur negara. Namun Bapak Ibu sekalian, di dalam keyakinan, silakan, karena kita di situ tidak bisa lari kita.
daripada hukum yang berlaku di negara ini. Kita harus melaksanakan itu. Tetapi dalam keyakinan kita wajib tertanam bahwa syariat Allah lebih sempurna. Itu yang penting tu. Kalau kadang kita juga begitu. Banyak orang kadang-kadang dia tidak melaksanakan syariat, tapi keyakinannya terhadap syariat ini luar biasa. Itu yang pertama yang perlu kita yakini. Bapak Ibu sekalian, jadi Allah Maha sempurna dalam syariat yang disyariatkannya kepada kita. Kemudian kenapa kita memuji dan menyanjung Allah? Karena Bapak Ibu sekalian, Dia memberikan kepada kita segala-galanya. Maka apapun nikmat yang ada pada kita datangnya dari Allah, dan itu anugerah Allah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang ada pada kamu itu datangnya dari Allah. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, segala puji. Ini kenapa kita memuji Allah, menyanjung, mengagungkan Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita atas karunia dan pemberiannya. Tidak ada yang kita makan kecuali karunia Allah. Air yang kita minum itu adalah karunia Allah. Oksigen yang kita hirup, kalau tidak ada kehidupan ini, itu karunia Allah. Anggota badan yang kita bawa ini Bapak Ibu, karunia Allah. Ini badan ini Bapak Ibu bergerak karena ada roh di dalamnya, yang kita sebut dengan rohani. Kalau tidak ada roh, maka Bapak Ibu badan ini semua ini tidak berfungsi. Maka kalau saya tanya Bapak Ibu, sebenarnya apa yang membawa kita ini? Badan yang membawa roh atau roh yang membawa badan kita? Maka yang benar di sini adalah bukan badan yang membawa roh, tapi roh itulah yang membawa badan kita. Apa buktinya? Kalau roh sudah tidak ada, lepas dari badan, bisa badan digerakkan? Langsung tumbang dia. Sedang berdiri itu cabut oleh roh tu. Gimana kira badannya? Tak bisa apa-apa lagi. Banyak orang Bapak Ibu, kadang sedang ceramah, tumbang. Sedang menyanyi, tumbang. Rohnya langsung diambil oleh Allah. Karena pas ketika dia sedang menyanyi, ajalnya datang. Allah cabut. Allah pisahkan rohnya dari jasadnya. Pas ketika roh berpisah dari jasad, jasad pun tak ada lagi fungsi. Ini mata, kenapa masih bisa melihat? Roh masih ada. Telinga masih bisa mendengar, roh masih ada. Tangan bisa digerakkan, kaki bisa langkahkan. Tapi kalau roh itu dipisahkan oleh Allah, satu pun tak bisa berfungsi. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya hal yang paling penting kita bangun dalam kehidupan ini adalah rohani ini. Karena dialah penggerak badan kita. Itulah sebabnya rohaninya kalau baik, maka digerakkan kepada yang baik-baik. Tapi rohaninya kalau jahat, maka roh itu telah santapannya, makanannya, itulah Al-Quran. Itulah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Maka pengajian-pengajian ini mengisi roh kita. Coba lihat orang-orang tak ada mengaji, tak ada iman, tak ada hidayah. Coba lihat. Tak ada yang haram di dunia ini. Halal haram tak ada beda, sama saja. Pokoknya asal dapat. Tapi kalau orang rohnya terbina, terdidik oleh wahyu, kemudian rohnya selalu menghadap Allah, maka orang seperti ini Masya Allah, matanya memandang sesuai dengan ridha Allah. Kemana telinga diperdengarkan, kemana mulut bicara, karena rohnya baik. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini pengajian-pengajian ini adalah menjaga roh kita, mendidik. Inilah pendidikan yang terpenting. Bapak Ibu sekalian, malam ini saya sedikit menyinggung. Ada satu amalan Bapak Ibu sekalian
yang banyak ditanya akhir-akhir ini oleh jemaah. Dan amalan ini Bapak Ibu sekalian, sepakat ulama mengatakan ini amalan yang sangat dianjurkan, yaitu masalah Bapak Ibu jalsatul isyraq atau yang namanya salat isyraq. Salat isyraq. Salat isyraq, jalsatul isyraq. Apa ini arti isyraq? Ada dua kata yang perlu kita kenal, ada syuruk, ada isyraq. Dan sudah familiar bagi kita kan kata itu. Syuruk ini artinya adalah waktu saat terbitnya matahari, itu waktu syuruk namanya. Kalau ada di jam-jam itu waktu terbit matahari itu, kalau dalam di bahasa Arab kan waktu terbit itu waktu syuruk. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada namanya waktu isyraq. Waktu isyraq ini bukan hanya Bapak Ibu sekedar waktu syuruk terbit matahari, tetapi isyraq itu adalah matahari sudah terbit, kemudian cahayanya sudah terang. Dan biasanya waktu isyraq itu adalah awal waktu sholat duha, yang disebut Bapak Ibu matahari tingginya sepenggalahan. Kan begitu kan istilah di dalam kitab itu namanya qadra rumhin. Di setinggi, kalau kita taruh bumi di atas bumi tombak, kira-kira sepanjang setinggi tombak matahari diukur, itu adalah disebut waktu isyraq, dan itu adalah awal waktu sholat duha. Sekarang antara matahari terbit dengan waktu isyraq itu berapa menit? Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, ulama mengukur seperti ahli ilmu falak mengukur bahwa antara waktu isyraq, terbit matahari dengan waktu isyraq itu 4 derajat katanya. Kemudian setiap derajat itu antara 2 sampai 3 menit. Maka kalau diukur dengan menit, maka di sini agak berbeda-beda. Para pakar menjelaskan waktu isyraq atau awal waktu duha setelah terbit matahari itu dihitung berapa menit. Kalau dimenitkan. Tapi rata-rata kalau di sini berapa menit? 15 ya. 12 menit setelah syuruk. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini ada sedikit perbedaan-perbedaan. Ada yang mengukur 10 sampai 14. Ada yang mengukur 12. Ada yang mengukur 15. Kalau saya melihat di Mekah, kalau Bapak pergi ke Madinah, nanti di papan jadwal waktu sholat itu tertulis itu. Tertulis waktu syuruk jam sekian. Nanti waktu isyraq ba'da 15 daqiqah, yaitu setelah 15 menit. Itu diambilnya 12 menit. Tapi kalau kita sudah mengambil 12 menit itu sudah tepat, tak ada masalah. Berarti nanti kalau mengukur kapan waktu duha masuk, awal waktu duha, atau kapan kita melakukan sholat isyraq, yaitu 12 menit setelah waktu syuruk atau 15 menit. Kalau 15 menit itu adalah sudah maksimum itu aman itu. Tapi 12 menit itu minimum kita menghitung dari 12 menit setelah waktu terbit matahari atau disebut waktu syuruk. Bapak Ibu sekalian, ada amal yang berhubungan dengan isyraq dan syuruk ini.
Yang mana kita dianjurkan dan itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berhubungan dengan Bapak Ibu sekalian. Pertama sekali, anjuran dan syariat salat subuh berjamaah di masjid. Maka masalah salat subuh berjamaah ini kita mengetahui ini terjadi Bapak Ibu masalah khilafiyah sedikit dalam masalah apa hukum salat berjamaah, khususnya salat subuh. Salat subuh ini ada sedikit penekanan karena berjamaah subuh ini banyak keutamaannya. Namun berjamaah itu sendiri ada di antara ulama yang mengatakan yang paling ekstrim pendapat itu adalah mengatakan berjamaah di masjid itu khusus bagi orang yang mendengar azan dan rumahnya dekat dengan masjid itu merupakan syarat sah solat. Itu siapa yang berpendapat seperti itu? Ulama Zahiriyah, di antaranya Ibnu Hazm. Jadi dia mengatakan kalau orang dekat di masjid dan dia mendengar azan lalu tak solat di masjid, solat di rumah sendiri, tak sah solatnya. Maka berjamaah bagi dia syarat sah solat. Tapi kalau dia jauh dari masjid, maka syarat sah solat juga, tapi dia berjamaah. Cari orang minimal 1 orang, harus dia berjamaah. Itu ketat, itu mazhab Zahiri namanya. Tapi kalau kita merujuk kepada pendapat seperti Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan dan juga kebanyakan ulama mengatakan bahwa berjamaah itu dalam salat fardu yang 5 itu adalah sunnatun muakkadah, yaitu sunat muakkad. Artinya apa sunat muakkad? Sesuatu yang rutin kita kerjakan dalam kehidupan kita. Maka berjamaah itu, apa makna berjamaah itu sunat muakkad? Ya rutin kita lakukan. Boleh ditinggalkan sekali-sekali. Tinggal sekali-sekali tak apa. Itu yang disebut dengan sunat muakkad. Tapi rutinnya berjamaah. Tapi kalau dibalik umpamanya sekali-sekali berjamaah, rutinnya di rumah, itu bukan sunat muakkad, itu namanya makruh namanya itu. Kalau gitu tuh. Jadi jangan boleh balik. Seringnya di rumah, sekali-sekali ke itu salah itu. Bukan sunat muakkad itu. Tapi seringnya di masjid, sekali-sekali di rumah mungkin mengimami anak-anak, keluarga di rumah sekali-sekali. Tapi menurut mazhab Imam Ahmad dan juga mazhab yang lain mengatakan bahwa salat berjamaah itu hukumnya wajib. Apa arti wajib tadi? Apa beda syarat sah dengan wajib? Kalau syarat sah, kalau dia salat sendiri dia tak sah salatnya, maka wajib diulang. Artinya tidak dianggap. Tapi kalau wajib, apa arti wajib? Kalau seandainya seseorang meninggalkan solat berjamaah dan dia solat sendiri di rumah, maka solatnya terhitung sah. Maksud sah apa? Utangnya sudah terbayar. Tak perlu dia mengulang dan mengqadha lagi. Namun dia berdosa meninggalkan jamaah. Itu makna wajib menurut Imam Ahmad. Dan itulah fatwa yang dipatwakan oleh ulama-ulama yang berpegang kepada mazhab Imam Ahmad. Mana negara yang memegang mazhab Imam Ahmad? Adalah Saudi. Saudi itu mulai dari rajanya, ulama-ulamanya, seluruh imam-imam masjid itu semuanya pakai mazhab Imam Ahmad. Dan itu mazhab resmi negara. Maka dulu, tapi sekarang agak longgar sudah. Ketika saya di sana, jangan coba-coba. Karena itu memang kebijakan negara. Dia ambil dari mazhab-mazhab itu menjadi konun, menjadi aturan. Maka apabila waktu salat masuk, tidak boleh ada aktivitas. Maka seluruh aktivitas harus berhenti. Kantor tutup dulu, pelayanan tutup, sekolah
tutup pas waktu sholat. Termasuklah apa? Seluruh tempat-tempat, toko-toko, perdagangan, bisnis harus tutup semua. Dan mereka siapkan itu untuk menjaga aturan undang-undang itu. Namanya aparat penegak aturan ini. Namanya polisi hisbah. Polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Bapak Ibu pergi ke Mekah, nampak itu. Kadang dia seragam biasa, tapi dikawal oleh polisi. Nanti kalau ada toko buka, azan sudah berkumandang, suruh tutup. Kalau dia tidak tutup 3 kali itu, pertama diperingatkan lagi, setelah itu tak boleh lagi dia dagang. Karena wajib. Di Indonesia kalau diterapkan kacau lah itu nanti. Karena kalau di Indonesia ini kan sunat muakkad. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk kita ketahui sekarang sholat subuh berjamaah ini lagi ada penekanannya, banyak keutamaan, apalagi Bapak Ibu sholat subuh berjamaah. Jadi sholat berjamaah yang paling besar fadilatnya di antara sholat berjamaah yang lain itu adalah sholat subuh. Maka sholat subuh berjamaah itu kalau kita baca keutamaan-keutamaannya banyak sekali. Di antaranya Bapak Ibu, orang yang sholat subuh berjamaah itu di samping mendapat pahala sholat wajibnya, mendapat pahala berjamaahnya, dia dapat bonus lagi. Apa bonusnya? Bonusnya itu dia diberikan dengan dia sholat subuh berjamaah pahala qiyamul lail semalam suntuk. Masya Allah. Jadi kalau Bapak setelah Isya nanti tak sempat qiyamul lail, ya kan? Sampai subuh nanti. Tapi subuh langsung berjamaah. Maka dengan berjamaah salat subuh itu kita mendapatkan itu dalam hadis yang sahih pahala qiyamul lail semalam suntuk. Tapi jangan salah paham pula. Kalau begitu Pak Ustaz, tak perlu lagi saya tahajud qiyamul lail. Itu beda Bapak Ibu ya. Ini kan mengukur berapa besar pahala berjamaahnya. Bukan berarti Bapak Ibu sekalian kita tidak perlu lagi untuk tahajud qiyamul lail. Artinya apa? Apalagi Bapak Ibu qiyamul lail juga, salat subuh berjamaah juga, maka pahalanya berlipat-lipat. Saya mungkin pernah jelaskan di sini Bapak Ibu, kenapa ini diberikan oleh Allah. Dijelaskan Rasulullah SAW kepada kita. Mengingat Bapak Ibu, umur kita ini pendek. Nikmat yang akan kita dapatkan nikmat yang abadi. Maka bagaimana umur yang pendek, amal sedikit. Maka inilah keistimewaan umat Rasulullah SAW daripada umat yang lain. Amal sedikit tapi ganjarannya banyak. Umur pendek tapi amal banyak. Bayangkan itu. Dengan cara apa? Maka dengan cara melipat gandakan kebaikan dan pahala setiap amal. Itulah sebabnya kita jangan Bapak Ibu sekalian abai. Kena umur ini pendek. Ini kena umur sudah pendek tapi Bapak Ibu tantangan banyak. Godaan-godaan hidup banyak. Ini umur pendek. Kata Rasulullah antara 50 rata-rata umat Rasulullah ini antara 50 dan 70. Maka dengan cara begitu berjamaah. Coba 27 kali lipat daripada solat sendiri. Setelah itu diberi pula bonus pahala qiyamul lail semalam suntuk. Dan tadi malam qiyamul lail pula. Itu bagaimana itu? Masya Allah. Jadi jangan lupa nanti qiyamul lail dan juga begitu juga solat Isya berjamaah. Solat Isya berjamaah ini dapat bonus kita di samping pahala wajib solat Isya, pahala berjamaahnya, kemudian Bapak Ibu dapat pula bonus. Berapa bonusnya? Pahala qiyamul lail setengah malam. Berarti kalau Isya berjamaah
subuh berjamaah, maka dengan begitu pahala qiyamul lail sudah 1,5 malam. Masya Allah. Kemudian malamnya juga qiyamul lail. Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu sekalian, sekarang maka salat subuh ini fadilat luar biasa. Dan jangan lupa Bapak Ibu, sebelum subuh kita jangan lupa itu 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum subuh. Itu khairum minad dunya wa ma fiha. Setelah solat subuh ada amalan lagi setelah berjamaah. Inilah yang kita bahas sedikit. Itulah yang disebut Bapak Ibu sekalian, ada 2 amalan. Pertama namanya jalsatul isyraq, yang kedua adalah salat isyraq. Jadi 2 amalan ini pisah ini, kedua-duanya. Jadi yang dituju itu apa? Kedua-duanya. Ada namanya jalsatul isyraq, ada namanya salat isyraq. Maka tidak dianjurkan Bapak Ibu ya. Jadi kalau apalagi kita sudah pensiun ya, ini kalau bapak yang sudah pensiun yang tidak disibukkan oleh pekerjaan, dan kita masih diberi umur oleh Allah memanfaatkan waktu ini. Kecuali mungkin yang masih dinas, kan dia jam 7.30 harus tiba di kantor. Kadang-kadang kalau dia melakukan jalsatul isyraq akan terlambat. Guru di sekolah apa, itu enggak. Itu pentingkan dulu kewajiban kita. Tapi kalau bagi kita yang tidak ada kesibukan, subuh berjamaah, cari keutamaan lagi. Duduk di masjid. Nanti pulang, ngapain pulang? Kedai kopi Pak Ustaz katanya. Ya Allah, kopi itu bisa diundur. Kopi nanti setelah solat isyraq nanti baru ngopi. Harus ngopi pagi-pagi itu. Kadang duduk nonton TV. Duduk kadang-kadang pergi ke rumah tu duduk main HP, TikTok, apa, rugi Bapak Ibu. Semua Bapak Ibu ya dalam hidup ini bisa balik Bapak Ibu. Tapi kalau umur Bapak Ibu tidak ada balik lagi. Semua detik-detik yang berlalu bisa balik lagi. Maka perhatikan itu, mari kita isi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tidak ada kesibukan duduk di masjid, maka itu keutamaannya luar biasa. Nanti akan saya bacakan hadis-hadisnya. Sehingga ulama Bapak Ibu berbicara tentang apa hukum tidur setelah solat subuh. Nah banyak orang kadang-kadang setelah solat subuh langsung pergi, langsung melanjutkan bantal lagi dengan kasur. Kalau seandainya sudah puas tidur tadi malam, ya, maka jangan begadang. Maka Rasulullah sunnahnya, beliau itu setelah Isya matikan lampu tidur, nanti malam tahajud. Itu menjaga kekuatan supaya tidur puas, nanti dapat tahajud, subuh berjamaah. Tapi kalau kondisi hidup sekarang, jangan diikuti nanti hal-hal yang kadang-kadang ini ngopi, warung-warung kopi sampai Bapak Ibu kadang jam 3 pagi. Jam 3 pagi menjelang subuh baru balik. Balik nanti apa? Ngantuk. Hilang subuh. Kadang-kadang bangun pula jam 3 sore. Kadang bangun pula menjelang maghrib. Habis semuanya. Subuh tidak, zuhur tidak, asar. Kadang menjelang maghrib pergi pula ke warung kopi, tidak pula sholat. Sampai jam 3 pagi pula. Ini hidup begini, ini hidup apa ini? Tidak mengerti kita. Maka Bapak Ibu kita kontrol ya. Khususnya sekarang ini anak-anak muda kita. Yang mana anak muda ini sebenarnya lebih butuh mereka memproduktifkan waktu mereka. Bukan menyia-nyiakan waktu. Karena mereka masa-masa membangun masa depan. Menyiapkan diri untuk masa depan. Habis waktu mereka di warung kopi. Sia-sia saja. Ya Allah Bapak Ibu. Di nanti ini tidak tahu kita ini generasi ke depan ini. Saya melihat generasi ini sudah menjadi generasi tak peduli Bapak Ibu. Dididik oleh HP. Karena orang tua tak peduli, keluarga tak peduli. Coba tanya sekarang. Siapa keluarganya anak-anak kita? Siapa umpamanya sepupunya, siapa apa? Banyak sudah tak kenal.
Kadang masalah-masalah masa depan yang berhubungan dengan kehidupan sosial tak tahu lagi dia. Sampai kadang-kadang masalah intelektual dia pun bermasalah. Kena main HP saja. Saya kemarin ada tu melihat ada orang mewawancari anak-anak SMA, Pak. Kita kan dulu keras belajar. Ditanya itu anak SMA. Umpamanya ditanyanya suatu soal. 10 kurang 4 berapa? Tidak bisa itu jawab. Dia gimana? Karena tidak biasa menggunakan. Karena selalu HP aja. Nanti kalau apa? Buka apa namanya? Kalkulator. 10 kurang 4. Tapi akal tak jalan lagi. Ini gawat sekarang nih. Orang kalau sudah main HP akal tak berfungsi lagi. Karena kita belajar, ada pena, ada buku, ada guru, kemudian ada mendengar, ada menghafal, ada mengerjakan latihan. Itu membuat otak kita. Sekarang Bapak Ibu semua dimanjakan. Itu yang herannya yang membuat HP, yang punya pabrik HP ini, seperti Samsung, seperti Apple. Saya baca itu keluarga mereka. Mereka tak biarkan anak-anak mereka memiliki. Coba Samsung itu Bapak baca, yang punya Samsung. Anak-anak mereka gadget itu enggak dikasihnya. Anak-anak mereka kasih pena, mereka kasih buku. Tapi orang lain, karena mereka tahu ini berbahaya untuk perkembangan otak. Maka Bapak Ibu sekalian, ini subuh. Maka subuh ini kita persiapkan bagaimana supaya kita ini bisa sholat subuh berjamaah. Kalau bisa Pak, qiyamul lail bisa, nanti sholat subuh berjamaah bisa. Setelah itu persiapkan diri untuk duduk sampai waktu isyraq. Maka kalau jangan memanfaatkan tidur, sehingga ulama mengatakan apa hukum tidur setelah sholat subuh. Pulang tu sholat subuh berjamaah tu pulang tu. Maka diantaranya ada ulama mengatakan, saya ada beberapa pendapat. Ada ulama mengatakan dimakruhkan, makruh hukumnya tidur setelah sholat subuh. Di sini Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena waktu setelah subuh itu waktu yang mulia. Pertama sekali Bapak Ibu, waktu untuk mencari rezeki. Rasulullah SAW mengatakan, innama ju'ila rizqu ummati fi bukuriha. Dijadikan rezeki umatku di pagi-pagi. Kemudian juga waktu subuh itu adalah waktu yang paling mulia. Apa kata Imam Nawawi? Sepakat ulama mengatakan waktu yang paling mulia untuk berzikir adalah setelah subuh. Itu waktu yang paling mulia untuk berzikir, waktu yang paling mulia untuk baca Al-Quran, waktu yang paling mulia untuk banyak istighfar, waktu yang paling mulia Bapak Ibu untuk berdarasatul ilmi. Kemudian juga waktu yang paling mulia untuk berdoa. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita ada namanya zikir pagi. Zikir pagi itu apa? Setelah subuh menjelang Bapak Ibu sekalian terbitnya matahari. Jadi ada mengatakan ulama bahwa tidur setelah subuh itu hukumnya makruh. Apa dasar mereka? Ini seperti fatwa di kalangan ulama Malikiyah, kemudian juga Hambali, berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abi Wa'il. Dia katakan ghadawna ala Abdullah bin Mas'ud yauman ba'da ma sallaina al-ghada fa sallamna bil bab fa adzina lana qala famakasna bil babi hunayya intazarna wa tarayasna qalilan fa kharajatil jariyah fa qalat ala tadkhuluna fadakhalna fa iza huwa jalis yusabbih. Ini hadis yang sahih Muslim dari Abi Wa'il. Jadi Ibnu Mas'ud ketika itu ada orang datang menemuinya, lalu dia tidak menemuinya. Kenapa? Karena dia sibuk bertasbih, sibuk berzikir kepada Allah. Maka di sini dia mengatakan apa yang dilakukannya itu adalah yang disunnahkan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah hal yang utama. Meninggalkan yang utama itu hukumnya makruh. Maka kalau kita isi dengan tidur waktu setelah subuh itu rugi kita. Maka agama menjelaskan ini waktu utama. Lalu kita tidak tangkap dan kita tidak memanfaatkan peluang itu, maka itu meninggalkannya itu adalah makruh. Bapak Ibu sekalian, banyak dalil-dalil yang dijadikan oleh ulama mengatakan makruh tidur setelah Isya. Ada di antara ulama mengatakan tidak makruh tidur setelah sholat subuh, tapi dengan syarat malamnya itu dia sibuk qiyamul lail atau mudarasatul ilmi, yaitu membaca ilmu, menulis ilmu, kemudian mengulang bacaan hafalan Qurannya sehingga kadang larut malam. Kalau itu alasannya karena dia mendekatkan diri kepada Allah, menghidupkan malamnya dengan ibadah, lalu setelah subuh dia mengambil istirahat, maka kalau itu kata ulama itu tidak makruh. Dan dia sahar namanya itu, begadang malam untuk ibadah. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi apa hukum jalsatul isyraq ini? Jalsatul isyraq ini itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Maka ini berdasarkan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Wa dalil ala hadza, artinya dalilnya itu apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Simak bin Harb. Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Jabir bin Samurah. Jadi ini Simak bin Harb bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Samurah. Pertanyaannya apa? Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir, kata Simak, apakah kamu pernah duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Jabir mengatakan, "Naam, katsiran." Pernah dan bahkan sering saya duduk-duduk dengan Rasulullah SAW. Yang mana kebiasaan beliau, kata Jabir, kana la yaqumu min sallahu alladhi yusalli fi subuh hatta tatlu asy-syamsu fa idza tala'at qama. Apa artinya? Ya, saya sering duduk dengan Rasulullah, yang mana kebiasaan Rasulullah SAW, beliau tidak bangun dari tempat solatnya, yaitu solat subuhnya, yusalli fihi subuh, dari tempat solat yang mana di situ dia solat subuh sampai matahari terbit. Itulah kebersihan Rasulullah. Itu kebiasaan Rasulullah. Maka Rasulullah itu kapan keluar masjid pagi itu? Setelah matahari terbit. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, kana idza shallal fajra jalasa fi musallahu hatta tatlu asy-syamsu hasana. Yang mana kebiasaan Rasulullah apabila dia solat subuh, duduk dia di tempat solatnya sampai matahari sudah terang. Baru dia bangun dan pergi. Jadi dia biasanya bangun pergi pulang dia. Itulah salah satu kisah Rasulullah balik dari masjid, tiba-tiba dia tanya sama Aisyah, "Aisyah, apa sarapan yang ada di dapur?" Aisyah langsung bilang apa? "Tak ada apa-apa ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah langsung ketika itu? "Kalau begitu saya puasa." Itu kenapa? Karena dia mungkin baru pulang jam, artinya baru dia ke rumah setelah terang matahari. Dan itu kebiasaan Rasulullah SAW. Sehingga di situ dijadikan oleh ulama sebagai dasar untuk puasa sunat. Niatnya boleh di pagi hari, tidak harus di malam hari. Karena Rasulullah tadi tidak niat dia, cuma kena ada yang makan, langsung Rasulullah pasang niat puasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, Imam Nawawi mengatakan ini hadis menunjukkan disunatkan untuk duduk kita setelah sholat subuh, dan duduk itu jangan meninggalkan tempat duduk kita dan diisi dengan zikir.
dengan baca Quran. Dan jangan tinggalkan tempat solat sampai terbit matahari. Kecuali bagi orang yang ada uzur. Itu kata Imam Nawawi. Dan juga komentar daripada Imam Dahlawi, as-sunnah fihil julusu fi mawdi'is salah ila salatil isyraq. Sangat disunnahkan. Sesuatu yang sunnah adalah duduk di tempat solat kita subuh sampai waktu solat isyraq. Bapak Ibu sekalian, karena waktu isya sudah masuk, saya ringkas saja. Jadi jalsatul isyraq ini adalah duduk sampai waktu isyraq. Kemudian sebelum kita meninggalkan tempat, maka kita solat 2 rakaat isyraq namanya. Nah, sekarang ulama agak berbeda sedikit pendapat. Itu 2 solat isyraq itu apakah solat khusus atau sebenarnya itu adalah 2 rakaat solat duha? Nah, maka di sini terbagi pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah solat isyraq khusus. Ada yang mengatakan tidak, itu sebenarnya adalah solat duha. Masing-masing punya dalil. Namun Bapak Ibu sekalian, mau solat isyraq namanya atau solat duha, karena sebagian ulama mengatakan dia namanya itu, dia sebenarnya hakikatnya solat duha, cuman dilakukan memenuhi 5 syarat. Pertama, berjamaah di masjid, itu syaratnya. Yang kedua, duduk di tempat solat selesai solat. Yang ketiga, diisi selama duduk dengan zikir, baca Quran atau mendengar taklim atau berdoa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sampai waktu isyraq, duduknya sampai waktu isyraq. Jangan nanti belum terbit matahari dah keluar, itu solat. Kemudian yang kelima, jangan tinggalkan tempat sebelum solat 2 rakaat. Maka di sini dalam hadis yang kuat itu dijelaskan pahalanya 2. Dijelaskan pertama, dia akan mendapatkan pahala 1 kali haji dan 1 kali umrah. 1 kali haji, 1 kali umrah, kata Rasulullah SAW, tamatan tamah, sempurna. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang solat subuh berjamaah, duduk dia di tempat solatnya, lalu dia berzikir, kemudian sampai waktu isyraq, terang matahari, dan dia melakukan solat 2 rakaat, maka diampunkan seluruh dosanya sekalipun sebanyak buih di laut. Begitulah 2 keutamaan ini. Pertama, mendapat pahala haji umrah. Yang kedua, pengampunan dosa. Tapi kan berat itu, mulai dari subuh sampai waktu isyraq. Bapak Ibu sekalian, namun ada satu catatan yang perlu saya ingatkan. Ulama sepakat mengatakan waktu isyraq itu adalah sudah masuk waktu duha. Jadi jangan solat isyraq sebelum waktu duha masuk. Karena ada baru berbunyi, yang berbunyi itu syuruk. Kan ada jam kan syuruk bunyi itu, waktu terbit. Langsung dia solat. Waktu itu adalah waktu dilarang solat. Maka tunggu dulu 15 menit masuk waktu isyraq, baru nanti bangkit, kemudian solat 2 rakaat. Silakan niatnya solat isyraq atau niat duha. Ini keutamaannya luar biasa. Maka untuk mendukung, kadang-kadang Bapak Ibu, karena duduk begitu tidak ada isinya, kadang-kadang susah. Maka bagaimana caranya? Kalau bisa, ya kalau tidak bisa setiap hari, adalah program di masjid kita ini kuliah subuh. Ya kan? Maka kuliah subuh itu membantu orang. Nanti kuliah subuh sampai waktu isyraq. Jadi sambil mendengar pengajian. Kalau tidak bisa tiap hari, minimal kalau kita kuliah subuh minimal Sabtu, Ahad, waktu-waktu tidak ada kesibukan dinas. Tapi hendaknya ada Bapak Ibu ya. Saya lihat ada sini ya. Ini berapa kali subuh? Sabtu aja ya. Saya lihat sebagian masjid
Tiap subuh ada pengajian. Seperti Masjid Nurul Yakin. Nurul Yakin yang ada di Sail. Dengan sebagian masjid ada yang 5 kali, ada yang 3 kali. Tapi itu bagus. Di samping majelis ilmunya, di samping taklimnya, kemudian Bapak Ibu memberi peluang, memotivasi jemaah untuk isyraq. Tapi bagi orang yang punya himmah, semangat kuat, apa salahnya kalau tidak ada kesibukan, jangan pulang setelah sholat subuh, duduk zikir pagi, baca Quran, itu luar biasa.